Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil pada kuartal 3 tahun 2025. Purbaya juga optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% secara tahunan sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya bilang bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal 4 tahun 2025 senilai 34,4 triliun rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal 3 baru akan diumumkan BPS, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% di kuartal 4. Dan sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap di angka 5,2%. Selain itu, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal 3 tahun ini tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil dengan mewaspadai seluruh risiko global. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Saudara, namun tampaknya harapan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memiliki optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tak sejalan dengan proyeksi para ekonom. Jangan jauh-jauh dulu deh ke kuartal 4 dan pertumbuhan ekonomi secara full year. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang akan diumumkan oleh BPS pada hari ini juga menjadi pertanyaan dan juga bikin deg-degan karena belum diumumkan, jadi soal angkanya kita tidak tahu pasti. Apalagi sebelumnya, Saudara, ini pernah terjadi polemik dalam publikasi data mengenai pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 5,12%. Gak ada gap, maksud saya jarak begitu yang cukup jauh antara ekspektasi pasar dengan data pertumbuhan ekonomi BPS. Lalu pertanyaannya, apakah pada kuartal 3 angkanya akan berada di atas 5% seperti perkiraan pemerintah atau justru sebaliknya? Agar lebih jelas kita lihat data berikut ini. Ini mengenai pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Selama 3 tahun terakhir kita bisa membaca adanya sebuah pola pertumbuhan ekonomi yang kurang lebih ini hampir-hampir mirip setiap tahunnya, yaitu biasanya ada penurunan dari kuartal kedua ke kuartal ketiga, kemudian ada kenaikan dari kuartal ketiga ke kuartal keempat. Secara histori demikian, namun apakah pada tahun ini akan terjadi pola yang sama? Jawabannya tidak ada yang tahu pasti. Yang kita bisa lakukan hanya memprediksi berdasarkan pola-pola histori yang selama ini terjadi. Saya warnai yang berwarna kuning ini, Saudara, ini merupakan yang kuartal ketiga. Tampak di tahun 2023 ada penurunan di kuartal 2 ke kuartal 3, kemudian juga tampak pola lainnya di kuartal 2 di 2024 ke kuartal 3 di tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi 4,95%. Dan nanti juga kita nantikan jawabannya seperti apa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini. Ini pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 berdasarkan data dari sejumlah ekonom. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia. Muncullah angka-angka ini, Saudara, berdasarkan konfirmasi dari tim Kompas TV dan juga Kontan kepada sejumlah ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dari Juli hingga September 2025 yang tumbuh antara 4,7% hingga 5,2%. Angka lebih detailnya adalah ini datang dari BCA yang memproyeksikan 4,95% hingga 5%, sementara Danamon 5,02%, BNI antara 4,9% hingga 5,1%, sementara Indef ini rentangnya yang paling tinggi 5% hingga 5,2%, dan Core Indonesia 4,9% hingga 5%. Sementara proyeksi yang paling rendah begitu dari Selios besar 4,7% saja. Tentunya proyeksi ini bukanlah angka semu tanpa background riset yang kuat. Menurut sejumlah ekonom, lemahnya pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dipengaruhi oleh sejumlah faktor,
mulai dari stimulus ekonomi yang belum cukup mendorong pertumbuhan sektor real, tidak adanya momentum musiman yang mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, stimulus ekonomi yang belum berdampak signifikan, hingga kinerja investasi yang juga melambat. Selain itu, saudara, sejumlah data ekonom yang dirilis sepanjang kuartal 3 lalu ini masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Apa saja datanya? Kita lihat grafik selanjutnya. Nah, kita lihat ini. Yang pertama, ada Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur. Setelah berada di level kontraksi selama 4 bulan, PMI Manufaktur kembali naik ke level ekspansi, tapi masih cenderung turun. Sementara indeks keyakinan konsumsi memang masih berada di atas level 100, yakni 115 pada September lalu. Namun, saudara, kecenderungan memang turun sehingga pemerintah perlu berhati-hati karena kian tergerusnya optimisme masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah yang digadang-gadang jadi katalis, realisasinya juga masih melempem, baru 61,71% dari target APBN 2025. Artinya apa? Pemerintah masih harus membelanjakan hampir 40% dari pagu anggaran di kuartal terakhir tahun ini. Dan yang perlu juga diperhatikan, saudara, yang menjadi indikator adalah angka PHK di Indonesia dalam data selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari grafik berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, tampak dari tahun ke tahun angka pemutusan hubungan kerja ini terus melonjak. Dari tahun 2022 ada 25.000 orang yang di PHK, 2023 ada 65.000 orang, dan 2024 naik lagi ke 78.000 orang. Sementara hingga September tahun ini ada 45.426 orang yang di PHK. Meski demikian, saudara, Kemenaker melaporkan bahwa jumlah pekerja yang terdampak PHK turun pada September 2025 tercatat tambahan 1.093 orang sehingga secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2025 angkanya mencapai 45.426 orang yang di PHK. Jumlah ini turun 16,5% dibanding angka PHK pada Januari hingga September tahun lalu. Meski turun, angka PHK di Indonesia masih sangat tinggi dan menyumbang angka pengangguran di usia produktif. Kita lihat data selanjutnya. Ini dia berdasarkan data Organisasi Buruh Dunia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Nyatanya persentase angka pengangguran di Indonesia untuk kategori muda usia 15 hingga 24 tahun adalah paling tinggi, yakni sebesar 13,1%. Yang paling mendekati adalah Malaysia, yaitu 12,3%, disusul oleh Filipina, yaitu 6,6%, ada Thailand 4,3%, dan Timor Leste 3,4%. Dan saudara, siang nanti Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2025. Pemerintah memprediksi di angka 5%, melambat dibanding kuartal 2. Namun apakah akan ada anomali seperti yang terjadi pada kuartal sebelumnya dan mengapa ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%? Kita langsung bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Media, ini Selyos memprediksi ekonomi tumbuh 4,7%. Ini kalau kita bandingkan tadi dibandingkan ekonom lain ini paling rendah begitu. Ini apa faktor yang menyebabkan Selyos proyeksinya tumbuh sebesar 4,7%? Iya, tadi sudah disampaikan juga ya, kuartal 3 melihat data historis sebelumnya memang biasanya lebih rendah dari tahun sebelumnya karena tidak ada momentum musiman. Tapi sebetulnya kekhawatiran yang cukup signifikan adalah pelemahan konsumsi rumah tangga karena survei Bank Indonesia menunjukkan IKK kita itu masih belum cukup pulih dan malah turun ke level 118 ya, dari sebelumnya 123 di bulan Agustus ya. Dan tekanan itu cukup terasa apalagi di kalangan masyarakat bawah ya. Dan salah satu kontributor yang cukup kuat itu adalah harga pangan ya yang sudah naik. Misalkan harga beras itu sudah naik hampir 15% sejak awal tahun. Memang ada beberapa good news, misalkan PMDN itu naik, tapi kita perlu cek lagi seberapa jauh PMDN itu bisa mengarah ke ekspor dengan nilai tambah tinggi. Dan kalau kita lihat juga PMDN kita meskipun naik, tapi belum bisa menciptakan lapangan kerja yang juga cukup baik gitu ya.
Bahkan salah satu tren yang cukup positif itu kan PMDN naik di daerah di luar Jawa, tapi beberapa daerah di luar Jawa misalnya Halmahera Tengah, Halmahera Timur, itu angka kemiskinannya masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Jadi menurut saya tantangan sebenarnya untuk Indonesia ke depan bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan 5% atau lebih ya, tapi memastikan juga pertumbuhan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah. Jadi bukan hanya dirasakan oleh sektor formal atau korporasi besar, tapi juga dirasakan oleh industri-industri Oke. kecil, informal dan sektor UMKM yang tertinggal begitu, Mas. Oke, Mas Media, selanjutnya juga yang menjadi perhatian publik begitu ya. Apakah manuver Menteri Keuangan yang mengguyur 200 triliun ke Himbara akan terlihat di angka pertumbuhan kuartal 3 ini? Memang secara teori itu bisa memperkuat likuiditas perbankan ya agar penyaluran kredit ke sektor real itu bisa meningkat. Tetapi menurut saya itu belum bisa dirasakan sepenuhnya di kuartal ini. Karena realisasi dari dampak kebijakan ini kan tergantung dari seberapa cepat uang itu mengalir ke ekonomi real. Dan kita tidak pernah betul-betul tahu karena datanya juga tidak dirilis apakah Bank Himbara benar-benar menyalurkan dana itu ke kredit produktif ke sektor usaha, terutama ke UMKM dan sektor padat karya ya yang kita lihat hari ini sangat membutuhkan. Jadi memang ini butuh waktu untuk melihat seberapa signifikan dampaknya karena biasanya transmisi dari kebijakan likuiditas ke pertumbuhan ekonomi itu memakan waktu mungkin 1 sampai 2 kuartal. Jadi kita masih perlu menunggu efek signifikan dari manuver Pak Purbaya ini. Tapi lagi-lagi kalau ditanya soal apakah ini akan terlihat di angka pertumbuhan besok, mungkin iya, tapi sangat-sangat terbatas menurut saya. Dan lagi-lagi, apakah dana itu betul-betul mengalir ke kredit produktif, ke petani, pengusaha kecil, atau sektor industri yang menyerap tenaga kerja. Dan menurut saya kita masih perlu menunggu waktu dampak dari terobosan likuiditas perbankan ini, Mas. Oke, sejumlah indikator juga sempat tadi dijelaskan, Mas Media, termasuk salah satunya adalah soal PMI manufaktur Republik Indonesia di level ekspansif 50. Lalu kenapa dengan level ini justru PHK masih terjadi? Dan satu lagi, indeks keyakinan konsumen masih optimistis di angka 115, namun kecenderungannya turun ini. Mengapa demikian? Ini tipis sekali sebetulnya Mas, PMI di level 50, sekian ya. Jadi secara makro memang industri itu masih beroperasi ya, tapi belum berada di zona nyaman gitu. Dan untuk indeks keyakinan konsumen memang masih cukup baik, masih percaya diri terhadap ekonomi, tapi tren optimismenya itu terus menipis. Jadi contoh sederhananya di perilaku belanja masyarakat, Mas. Jadi masyarakat sekarang ya masih tetap datang ke mall, ke pasar-pasar, tapi pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk berbelanja itu lebih kecil. Masyarakat memang masih belanja kebutuhan pokok, tapi menunda pembelian barang sekunder, misalkan gadget atau pakaian bermerek, dan bahkan beralih ke alternatif-alternatif lain dan menurunkan kualitas konsumsi. Jadi secara umum memang roda ekonomi memang masih berputar, tetapi lebih pelan gitu ya. Dan masyarakat lagi-lagi ya tidak menilai ekonomi dari data statistik, melainkan dari pengeluaran sehari-hari. Apakah harga sembako naik, apakah gaji mereka cukup, pekerjaan mereka aman nggak dari PHK. Jadi ketika pemerintah menyampaikan ekonomi tetap kuat, masyarakat bisa saja berkata mungkin di angka iya, tapi di dapur kami tidak terasa. Jadi kesimpulannya memang ada jarak ya saat ini memang dari data dengan kenyataan ekonomi rakyat. Dan angka makro memang memberikan kesan stabilitas dan menurut saya baik untuk investasi, tapi lagi-lagi tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga angka PMI di atas 50 atau IKK di atas 100, tetapi memastikan kenyataan ekonomi yang ada itu benar-benar lebih baik dan tidak hanya sekedar angka di atas kertas gitu, Mas. Oke, kita melihat bagaimana kenyataannya di lapangan dibanding angka-angka makroekonomi begitu yang disajikan nanti oleh BPS. Tapi kita beralih ke soal realisasi begitu, Mas Media. Mungkinkah realisasi di Q3 tahun ini di atas proyeksi ekonom seperti kuartal 2 berkat realisasi investasi dan juga kalau mengacu pada BKPM memang angkanya juga naik, bukan? Ya, betul, Mas. Jadi memang benar bahwa data BKPM realisasi investasi kita itu masih cukup positif ya. Tapi memang perlu dicatat juga efek investasi terhadap pertumbuhan PDB itu tidak selalu instan. Karena bisa jadi
investasi yang terrealisasi di kuartal ini itu proyek-proyek jangka menengah, kayak pembangunan smelter, infrastruktur, kawasan industri, yang dampaknya terhadap output ekonomi baru itu baru terasa dalam beberapa kuartal ke depan. Dan kalau kita bandingkan juga dengan kuartal kedua, waktu itu kan momentum belanja pemerintah dan konsumsi pasca Lebaran itu juga masih cukup kuat ya. Tapi di kuartal ketiga ini efek musiman kan juga sudah hilang. Jadi dorongan fiskal pada kuartal 3 kemungkinan belum terlalu besar begitu ya. Ya investasi yang naik sinyal positif, tapi memang itu belum jadi jaminan total otomatis ekonomi kita itu bisa melesat. Jadi butuh kombinasi sebetulnya. Konsumsi yang pulih, ekspor kita baik, dan belanja pemerintah kita juga efektif ya. Dan kalau ketiga mesin ini berjalan bersama, ada harapan ekonomi kita tumbuh lebih baik gitu, Mas. Ya, soal realisasi belanja pemerintah per September juga ini Mas Media angkanya belum optimal. Akankah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan di kuartal 3 ini? Pasti berpengaruh ya, karena kalau kita lihat data terakhir di Kemenkeu itu masih di kisaran 62% ya dari total APBN, pengalokasian dan realisasinya. Jadi menurut saya di sisa waktu tahun ini harus diperkuat belanja pemerintah. Karena kalau kita lihat di daerah misalkan itu banyak proyek infrastruktur kayak jalan, irigasi, fasilitas publik, itu baru dilelang pertengahan tahun sehingga pengerjaannya mundur. Jadi akhirnya penyerapannya jadi melemah. Dan tidak hanya itu ya, di level kementerian juga buruk sekali serapannya. Karena ini tahun awal politik dan birokrasi kita juga masih rumit, kementerian lembaga banyak sekali, akhirnya serapan anggarannya masih sangat lemah. Jadi memang betul Mas, belanja pemerintah masih belum cukup optimal, dan saya kira efek stimulus yang sudah dilakukan itu baik, tetapi harus terus dilakukan berulang-ulang untuk menjaga daya konsumsi masyarakat domestik itu, Mas. Oke, Mas Media, sebetulnya dari pengamatan Anda, apa sih yang membuat realisasi ini sangat rendah, begitu penyerapannya rendah, apalagi ini waktunya juga sangat mepet begitu hingga akhir tahun. Apa yang perlu dilakukan? Pertama memang waktunya sudah tinggal 2 bulan lagi ya. Jadi yang bisa dilakukan biasanya efek stimulus saja. Dan kita lihat misalkan di tahun 2021 beberapa stimulus dilakukan pada saat itu menjelang akhir tahun, seperti bantuan subsidi upah, PKH, dan ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tetapi persoalan di lapangan kan kompleks sekali ya. PKH meskipun sudah dialokasikan, tapi juga belum diterima masyarakat begitu. Jadi ini memang stimulus diperlukan, tetapi stimulus ini tidak serta-merta bisa membuat PDB kita tumbuh lebih dari 0,3 atau 0,5% penambahannya. Karena penggelontaran 30-40 triliun itu tidak seberapa dari segi jumlah. Jadi yang perlu diingat juga adalah kita perlu transmisi kebijakannya juga gitu. Jadi stimulus penting, tetapi kita butuh investasi jangka panjang, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru. Ini yang mungkin jadi tantangan. Dan satu lagi, stimulus oke sekali, masyarakat butuh, tapi stimulus harus jatuh ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan saat ini yang membutuhkan. Jadi kalau stimulus jatuh ke berpenghasilan tinggi, yang justru akhirnya malah menabung atau tidak menggerakkan ekonomi real, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga kecil. Jadi itu saya kira Mas tantangan ke depan, bagaimana mengubah kebijakan temporer. Stimulus Pak Purbaya mungkin sudah baik dari segi ide dan pelaksanaan, juga masih kita tunggu dampaknya, tapi lagi-lagi kita butuh merubah kebijakan temporer tadi menjadi momentum perbaikan yang berkelanjutan. Lagi-lagi soal lapangan kerja. Oke, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengejut nanti penyerapan adalah juga terkait dengan stimulus, bagaimana ini tepat sasaran. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.